Ya, ciao. Kita kembali lagi ke kata-kata Mustafa, membahas sesuatu yang ada di sekitar kalian, namun kalian tidak akui keberadaannya. Dan ya, buat yang mengikuti channel saya pasti mungkin memahami dan melihat, kok kenapa ya belakangan kata-kata Mustafa nih mulai kayak bolong-bolong gitu ya. Dan buat yang mengikuti karya lagu saya juga pasti kayak mulai bingung nih, kok belakangan lagunya kayak semi religius atau gimana lah ya. Ya, saya nggak punya banyak followers dan subscriber, tapi apresiasi yang saya dapat cukup menggugah hati dan pikiran saya bahwa banyak juga ternyata di luar yang memiliki gejolak yang kurang lebih mungkin sama dengan saya, terutama perihal keyakinan, perspektif, dan semua keluh kesah yang ada di dalam diri, cuman kita tidak bisa sampaikan secara formal. Dan ya, menjawab itu sesuai dengan judul, saya akan membahas tentang agnostik dan Kristen. Kenapa saya mau bahas ini? Ya, di karya terakhir saya, kalau kalian lihat, di ending video ada saya kasih plot twist gitu ya. Kasih plot twist berupa rekaman pendek prosesi bagaimana saya dibaptis ya. Namun sebenarnya sekitar 2 minggu, atau lebih tepatnya tanggal 28 Maret saya itu sebenarnya sudah sempat update di media sosial saya bagaimana saya menjalankan aktivitas di gereja. Dan setelah itu saya menciptakan lagu 2 minggu kemudian berjudul Kekuatan Iman dan Kesadaranku. Yang di situ juga saya banyak singgung tentang kekuatan kemahakuasaan. Dan ya, selama 2 minggu ini cukup banyak dari orang terdekat, dari orang yang gak dekat, dari orang yang gak kenal sama sekali mungkin gitu ya, secara dekat sama saya gitu ya, itu banyak banget DM-nya dan banyak banget yang ngajak diskusi dan segala macam. Kalau misalnya saya akrab dengan orang ini ya saya jelaskan apa adanya, tapi kalau misalnya saya nggak terlalu dekat atau mungkin saya malah nggak kenal atau sekedar cuman pengikut, saya mau ditunggu sebentar. Jadi biar saya buat video ini untuk menjelaskan mengapa yang kalau kalian mengikuti video saya kurang lebih 7 tahun saya menjadi agnostik sejak 2013, dan saya benar-benar sudah meninggalkan semua aktivitas beragama. Akhirnya di tahun 2021 ini saya memutuskan untuk menjadi Kristen secara iman, secara kepercayaan. Lalu gimana nih tentang agnostiknya? Oke, sebenarnya saya ingin bahas ini di konten yang berbeda, tapi sedang saya pikirkan juga sebenarnya konsepnya bagaimana. Tapi garis besarnya akan saya bahas di sini. Dalam pembelajaran hidup selama ini, saya memahami bahwa prinsip paham gaya hidup yang paling pas bagi saya atau yang paling cocok bagi saya adalah agnostisme. Karena saya terlahir dari kehidupan yang beraneka ragam, kehidupan yang beraneka perilaku, sehingga pada akhirnya saya menyimpulkan saya hanyalah manusia biasa yang tidak tahu banyak hal dan tidak bisa menyimpulkan banyak hal, atau bahkan saya tidak bisa menilai banyak hal, bahkan apalagi menghakimi banyak hal. Sehingga dalam diri saya terlalu banyak ketidaktahuan yang menurut saya begitu melekat, sehingga agnostisme yang berbicara tentang paham ketidaktahuan, meskipun ini adalah paham yang lebih menyinggung tentang kebertuhanan, menurut saya
Agnostisme bisa melekat pada diri seseorang bahkan bila seseorang itu memahami Tuhan atau mempercayai Tuhan. Itu kenapa ada jenis agnostik deis atau agnostik lemah. Sehingga di sini yang dimaksudkan adalah agnostik tidak terlalu mendominasi, tapi dia tetap ada dalam prinsip berpikir seseorang. Dan selama 7 tahun ini saya itu tidak terombang-ambing seperti orang yang sekedar, mungkin apa sih kata orang, kecewa begitu sama Tuhan. Enggak ya. Itu kenapa saya bikin juga video tentang ateis dan misoteis, agar orang bisa membedakan kalau kecewa dan marah, benci terhadap Tuhan, itu tidak disebut dengan ateis, dan itu tidak saya alami sama sekali. Yang terjadi adalah malah saya sebenarnya sedikit kecewa dengan manusia-manusia yang menggaungkan atau mengagungkan makna Tuhan di dalam dirinya, tapi tidak ada tersirat prinsip atau sudut pandang ketuhanan yang mencerminkan apa yang harus dia lakukan di kehidupannya. Dan selama 7 tahun ini saya itu lebih banyak memahami manusianya ketimbang agamanya sebenarnya. Jadi prinsipnya ya, sebagai orang yang besar dengan agama Muslim, setiap saya melihat Muslim, ada titik atau patokan-patokan tertentu saat saya melihat seseorang. Kalau orang ini menurut saya, dia bukan Muslim, saya tidak akan menganggap dia seorang Muslim. Begitu juga saat saya memahami Buddha, saya memahami Hindu, saya memahami Kristen, saya memahami Konghucu, Tionghoa, dan lain. Bila saya mengenal seseorang yang dia menggaungkan atau mengagungkan agamanya, saya tidak akan melihat, enggak sesuai, lebih baik saya hindari, lebih baik saya sangkal gitu ya di dalam pikiran saya bahwa dia adalah orang yang beragama. Sehingga kalau orang benar-benar melihat video saya dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, dia akan sadar bahwa di dalam video saya itu tidak ada sama sekali yang menyinggung tentang agama, tapi menyinggung berbagai macam jenis manusia yang sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa, tapi dia merasa banyak tahu, merasa seakan-akan dia yang paling tahu kebenaran. Sehingga saya beberapa kali juga di dalam postingan media sosial saya menyinggung, kalau kamu mau bicara kebenaran, apalagi tentang ketuhanan, secara logika, secara saintifik, saya berani menjelaskan, bahkan menegaskan bahwa tidak ada Tuhan. Hingga saat ini tidak ada Tuhan, begitu ya. Maksudnya kalau kita bicara secara saintifik yang benar-benar bukti ilmiah atau bukti teoritisnya sudah ada. Jadi kalau kita bicara tentang pengalaman iman, ini akan berbeda, seperti yang saya akan singgung di sini. Jadi selama 7 tahun ini, saya itu tidak jadi orang yang sekedar kalau orang baru belajar agama itu, masuk grup sana, masuk grup sini, menjelaskan, agamaku yang paling benar. Atau kalau orang baru jadi ateis begitu ya, merasa tersinggung karena sering dibahas bahwa ateis itu adalah termasuk orang yang jahat, masuk grup sini, masuk grup sana, baru menjelaskan, ateis yang paling benar begitu ya. Saya nggak jadi seperti itu. Untungnya saya memahami agnostik dan belum sempat secara pure atau secara murni, secara absolut, secara mutlak menjadi ateis. Jadi saat saya menjadi agnostik, saya mengamati kehidupan ini, saya mengamati manusia, saya mengamati dan mempelajari agama dari sisi kesanggupan, sudut pandang, dan perspektif saya. Kenapa begitu? Banyak orang di luar sana yang memahami agama tertentu itu belajar melalui orang yang pro. Menurut saya tidak ada yang salah dengan seperti itu. Namun begini, kita harus mengakui bahwa setiap manusia atau ada manusia yang memiliki kemampuan brainwash, kemampuan mempengaruhi, kemampuan memberikan pemahaman-pemahaman yang membuat kita terbawa sampai alam bawah sadar. Itu kenapa banyak terorisme yang menjadi teroris itu bukan karena kehendak pribadi, tapi karena kehendak kelompok, kehendak guru spiritual, atau bahkan ada orang yang mengikuti guru spiritual tertentu sehingga dia menganggap dia benar nih belajar spiritualnya, tapi ternyata salah dan melenceng. Tapi karena guru spiritualnya nggak apa-apa, kamu tetap bagian dari agama A.
gitu ya. Walaupun kamu nggak menjalankan hukum-hukum agama A, tapi kamu tetap menjadi seorang agama A. Yang penting yakin gitu ya. Saya nggak mau jadi orang yang memahami spiritual dengan seperti itu. Jadi selama 7 tahun yang saya pahami, yang saya pelajari adalah bagaimana saya ada di agama situ gitu ya. Jadi misalnya saya belajar agama A nih, saya ada nggak di situ gitu ya. Maksudnya saya ada nggak di situ, kira-kira saya ada di dalam bagian agama itu atau enggak gitu ya. Atau saya klik di situ atau enggak. Bukan sekedar saya yakin, saya percaya. Ya memang keyakinan dan kepercayaan itu penting, tapi memahami sudut pandang itu lebih penting. Memahami diri kita sendiri itu lebih penting. Sehingga memang nggak akan makan waktu yang sebentar, nggak akan makan waktu yang singkat, bahkan butuh waktu bertahun-tahun seperti yang saya alami. Saya sharing dengan beberapa pengikut saya itu yang selama 40 tahun, saat ini umurnya 60 tahun, dia masih terombang-ambing. Ada 40 tahun, bayangkan saat dia masih berusia 20 tahun dia memutuskan untuk berhenti beragama. Hingga sampai 40 tahun dia masih tidak memahami di mana tempat dia berada, di mana agama yang klik dengan dia berada. Dan dia juga, saya juga sering dengan dia, ilmunya lebih tinggi. Beliau itu ilmunya lebih tinggi, bahkan beliau adalah seorang profesor juga. Jadi masalah kepercayaan dan masalah keimanan itu bukan sekedar kita percaya, tapi bagaimana sudut pandang kita bisa menerima secara logis, aku ada di agama ini dan Tuhanku ada di agama ini. Sehingga selanjutnya saat saya memahami dalam sudut pandang saya, saat saya memahami agama, semua agama, bahkan satanis sekalipun, itu bermain dengan asumsi yang menurut saya ini cukup berbahaya. Semakin tinggi agama itu mengajarkan prinsip berasumsi, maka menurut saya ini semakin riskan untuk dipahami, semakin dapat menggoyangkan atau menggoyahkan iman saat dipelajari. Karena menurut saya asumsi itu berbahaya. Asumsi itu benar-benar berbahaya. Bagaimana seseorang akhirnya bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal, melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama kebencian, bahkan salah artikan atas nama agama, atas nama Tuhan, karena dia berasumsi. Dan saat ini saat akhirnya saya memilih agama Kristen selama 7 tahun, ternyata agama yang memberikan pemahaman dengan minim sekali asumsi adalah agama Kristen Protestan. Kenapa nggak Kristen Katolik? Kenapa Kristen Protestannya? Kemarin saya juga sempat ada beberapa pertanyaan. Protestannya di mana, Bang? GPIB. Kenapa nggak Kristen Protestan yang ini, Kristen Protestan yang itu gitu ya? Menurut saya yang saat ini saya pahami, di mana prinsip kebertuhan mengajarkan minim sekali berasumsi dan meyakini bagaimana cara kita berpikir, adalah Kristen Protestan dan GPIB. Menurut saya pribadi ya, di mana selama saya belajar, selama saya memahami, agama ini benar-benar sangat minim dengan asumsi. Artinya kita cukup bersinggungan dengan prinsip gaya hidup agnostisme juga. Ya, kita nggak tahu apa yang benar-benar akan direncanakan dengan alam semesta dan Tuhannya. Apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang akan terjadi besok, kita benar-benar tidak tahu. Maka biarkanlah pikiran itu terjadi hari ini dan kita hidup tenang hari ini, gitu ya. Tentunya dengan berperilaku dan berkelakuan baik tanpa ada embel-embel di belakangnya. Karena kalau kamu tidak tahu dan kamu tetap berbuat baik, ya kamu baik. Tapi saat kamu tidak tahu dan kamu malah memilih berperilaku jahat, atau bahkan kamu sudah tahu tapi kamu tetap memilih
melakukan sesuatu dengan atas nama kebencian atau tetap berperilaku buruk dan jahat, menurut saya ya sangat percuma begitu. Akhirnya agama menjadi satu jati diri yang percuma. Dan penting menurut saya, sekali lagi penting untuk memahami seberapa berpengaruhnya asumsi dalam agama. Dan bermain asumsi itu tidak hanya akan menyakiti orang lain, tapi juga menyakiti pikiran kita. Jadi yang utama, kenapa saya akhirnya memilih beragama Kristen, karena menurut saya agama Kristen Protestan, khususnya yang saat ini saya bergabung, itu sangat minim dengan asumsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sempat singgung tentang paham Helenis. Jadi sekali lagi saya ulang, paham Helenis adalah paham yang berbicara tentang keberadaan atau derajat antara manusia dengan Tuhan. Sesuatu paham yang menyinggung tentang posisi, situasi, dan lokasi bahwa Tuhan dan manusia itu berbeda. Bahwa Tuhan itu pokoknya tinggi banget dan Tuhan itu kayaknya suci banget. Ya memang kita tahu bahwa Tuhan itu suci, tapi kesucian yang digambarkan oleh Tuhan itu seolah seperti menempatkan bahwa Tuhan dan manusia itu kayak nggak akan bisa ada di tempat yang sama. Iya, secara tersirat paham Helenis tidak berbicara seperti itu, karena paham Helenis banyak berbicara tentang bagaimana ya manusia dan Tuhan itu memang nggak bisa sembarangan bersatunya begitu ya. Namun kalau kita tarik garis awamnya, paham Helenis itu seolah seperti membedakan antara manusia dengan Tuhan. Membedakan dalam artian begini, membedakan secara naluriah bahwa kita adalah ciptaannya. Namun kenapa kita bisa berada di posisi yang secara tersirat juga seperti kita tuh kayaknya manusia itu hina gitu. Seperti kita ini manusia kayaknya nggak pantas gitu berada di depan Tuhan, berada di hadapan Tuhan, atau bahkan berada di dekat Tuhan begitu ya. Dan saya sedih bila saya harus melihat seperti itu. Selama 7 tahun saya mencoba memahami bahwa kayaknya Tuhan ini ada di mana-mana deh. Bahkan ada satu ulama, satu pemuka agama, satu perkumpulan pembicara-pembicara agama yang mengatakan bahwa Tuhan itu di hati. Tapi tetap seolah bahwa kita dan Tuhan itu terpisah jauh. Walaupun kita mencoba mempercayai ini gitu ya, mencoba mempercayai bahwa kita dan Tuhan itu dekat, tapi ajarannya membuat kita seolah jauh dengan Tuhan gitu ya. Apalagi saya juga pahami dalam Kristen juga dibicarakan bahwa Tuhan naik ke surga. Naik ke surga seolah-olah dia meninggalkan kita begitu ya. Tapi kan saat kita mempelajari prinsip yang melepaskan kita dengan prinsip Helenis, akhirnya kita akan sadar bahwa enggak sih, Tuhan ada di mana-mana gitu ya. Dan selama ini, saat ini yang saya pahami dari agama yang saat ini saya peluk, itu juga menegaskan bahwa kita harus mulai mengenyampingkan paham Helenis. Kita harus mulai menomor 2 atau nomor 3 kan paham Helenis, sehingga saat kita sadar bahwa Tuhan ada di dekat kita, Tuhan ada di bagian dari hidup kita, kita sadar bahwa ya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat yang selayaknya, tidak berbuat yang sepatutnya. Sehingga kita benar-benar sadar bahwa ya Tuhan selalu menemaniku begitu ya. Dan menurut saya 2 prinsip berpikir ini cukup bagi saya pada akhirnya menegaskan atau memutuskan untuk beragama Kristen Protestan. Ya, dalam agama-agama Kristen Protestan juga banyak
yang fanatis, mungkin banyak juga yang berbeda prinsip berpikir dengan saya. Namun hampir semua orang yang memegang prinsip kebertuhanan Kristen Protestan, saat saya sharing, garis lurus cara berpikirnya mirip-mirip dengan saya. Namun dia tidak tahu cara menyampaikannya, termasuk bagaimana asumsi begitu berpengaruh dalam prinsip-prinsip berpikir agama, bagaimana paham Helenis begitu juga berpengaruh terhadap prinsip-prinsip beragama. Sehingga dua prinsip ini itu cukup mempengaruhi bagaimana saya akhirnya memutuskan beragama Kristen Protestan. Dan kedua, maksudnya selanjutnya setelah bagaimana saya akhirnya memeluk agama Kristen, selanjutnya saya akan berbicara tentang apa yang terjadi pada diri saya sehingga saya memutuskan menjadi seorang Kristen. Ciao. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana? Kebaikan itu suci, tapi banyak pembaik ada batasnya. Kebaikan tak terbatas, katamu itu pasti